ketika sudah 10 tahun, maka nggak ada lagi ojol yang mengangkut untuk orang, tapi mengangkutnya untuk GoFood, untuk barang-barang paket kecil, dan yang lain-lain. Masuk isu yang ke-9, isu yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, untuk isu ini tentunya ini sangat mengemuka akhir-akhir ini. Dulu lahirnya ojek online ini disepakati boleh ini sebagai bridging, tapi sayangnya bridgingnya nggak dibatasi sampai kapan. Next. Lalu kemudian ada perdebatan, banyak perdebatan, apakah ojek online ini harus diatur atau harus tidak diatur, ini banyak perdebatan. Jadi tentunya ini yang menjadikan kami dari MTI juga terus berdiskusi dengan para ketua forum, diskusi-diskusi yang lain, bagaimana mengenai hal ini terkait dengan peluang di dalam revisi Undang-Undang NLAC. Next. Nah, paling tidak yang kami catat, ada 6 isu yang harus disoroti di dalam keberadaan ojek online ini. Yang pertama adalah ketidakjelasan status hukum. Jadi ini tentunya karena saat ini adalah status quo, tidak masuk kemana-mana, tentunya juga pemerintah nggak bisa menjangkau bagaimana mengenai jaminan pengemudinya, bagaimana pengaturan-pengaturan sampai kepada leveling pelanggaran dan yang lain-lain. Lalu di sini juga kami lihat dualisme kewenangan pengawasan. Aplikatornya oleh Komdigi, kemudian untuk operasional kendali operasionalnya oleh Kemenhub. Lalu kemudian ada dampak terhadap sistem transportasi umum. Jadi sebetulnya kalau yang bagus saat ini di Jakarta adalah mereka paling tidak melayani di first mile dari permukiman ke tim simpul transportasi umum di stasiun maupun di bandar atau di terminal. Lalu kemudian last mile-nya dari stasiun atau terminal menuju ke tempat kerjanya. Kemudian aspek keselamatan, ini yang menjadi perdebatan. Aspek keselamatannya tentunya tidak standar dengan angkutan umum yang lain. Tetapi sebetulnya motor itu kan memang sudah diproduk dengan memenuhi standar keselamatan dengan standarnya sepeda motor lah seperti itu. Lalu yang kelima adalah isu kesehatan dan perlindungan pengemudi. Ini pengemudi beberapa kali MTI melakukan dialog dengan pengemudi ojol, sekarang mengeluhnya adalah mengenai pendapatan. Mengeluhnya adalah mengenai algoritma yang ditetapkan oleh aplikator ketika misalnya dia di penalti, maka dia kesulitan untuk hal-hal yang bisa menaikkan pendapatan mereka. Kemudian yang keenam adalah dampak sosial dan ekonomi. Mau tidak mau karena ojol ini sudah menjadi bagian ekosistem daripada transportasi di Indonesia dan keberadaannya digunakan oleh masyarakat banyak, maka tentunya ini akan berdampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, next slide, kami melihat setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, jadi kalau perspektif ojol dalam teori angkutan umum, dalam azas dan manfaat, dalam pendapat para ahli, dalam kebutuhan dan keinginan masyarakat, ini sudah menjadi perdebatan, persilang pendapatan, dan tentunya ini menjadi hal yang prihatin kita untuk bisa melaksanakan ini, bagaimana solusinya. Nah, oleh karena itu, jika teori, asas, pendapat ahli, serta kebutuhan dan keinginan masyarakat bertentangan, maka fakta yang menjadi hakimnya. Itu pendapat 3 pakar hukum yang coba kita hubungi. Lalu jika ojol sudah menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka negara harus hadir untuk mengaturnya, untuk mengurusnya. Nah, lalu seperti apa mengatur dalam revisi Undang-Undang NLAC ini? Next slide, MTI menyoroti 7 hal. Yaitu dari sisi legalitas, sisi kewenangan regulasi, standar keselamatan, integrasi dengan angkutan umum, kemudian yang paling penting adalah nomor 5 ini, batasan operasional. Apakah ojol dibatasi hanya melayani first mile dan last mile, dan juga dibatasi bridging-nya itu sampai dengan maksimal 10 tahun misalnya. Kita nggak mau mengulangi yang kemarin dulu-dulu kita bridging tapi nggak dibatasi. Artinya adalah ketika sudah 10 tahun, maka nggak ada lagi ojol yang mengangkut untuk orang, tapi mengangkutnya untuk GoFood, untuk barang-barang paket kecil, dan yang lain-lain.
Jadi harapannya mungkin seperti itu dari sisi batasan operasional. Lalu perlindungan pengemudi dan termasuk juga dampak terhadap lalu lintas dan lingkungan. Jadi tentunya kami mendorong agar ini diatur di dalam Undang-Undang LHJ, tetapi 7 aspek ini tentunya harus masuk di dalam pasal per pasal yang akan dilakukan di dalam revisi mengenai pengaturan ojol ini. Next. Jadi rekomendasi kebijakan untuk itu ya mengikuti terhadap permasalahan yang ada 7 hal, dari mulai pengakuan ojol sebagai angkutan umum dalam batasan waktu, lalu perluasan kewenangan Kementerian Perhubungan, kemudian standarisasi keselamatan dan kendaraan dan pengemudi, integrasi angkutan umum, masuk ke penegakan hukum dan perlindungan bagi pengemudi, serta bagaimana penerapan insentif dan disinsentif juga dimasukkan ke dalam situ, termasuk evaluasi berkala dan fleksibilitas regulasi, maksudnya artinya kita mungkin bridging-nya 10 tahun, tapi bagaimana 2 dan 3 tahun, tentunya tetap harus dilakukan evaluasi untuk bermigrasi dari ojek mengangkut orang ke ojek mengangkut food maupun paket-paket yang sifatnya kecil. Next, terakhir kami coba lakukan mapping prediksi dampak gitu. Kalau ini diatur tentunya ada 4 dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah meningkatkan kepastian hukum bagi ojol dan aplikator sehingga ekosistem transportasi lebih stabil. Enggak sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit menuntut dan hal-hal yang lain. Lalu memperbaiki kualitas keselamatan transportasi dengan standar kendaraan dan pengemudi yang lebih baik. Ojol yang melanggar melawan arus juga ada penalti dan yang lain-lain. Sekarang ini tidak ada hal-hal seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pengemudi dengan perlindungan regulasi yang lebih baik, dan yang keempat, mendukung transisi ke transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan insentif kendaraan listrik. Tentunya harapannya ojol-ojol nanti beralih ke kendaraan listriknya kemudian 10 tahun beralih juga tidak mengangkut orang, tapi sudah mengangkut barang maupun makanan. Dan harapannya 10 tahun itu pula FASMAL dan LASMEL kita juga semakin baik, angkutan umum kita semakin baik, makanya dalam 9 isu itu kita masukkan bagaimana keberpihakan angkutan umum, sehingga harapannya angkutan umum 10 tahun baik, kemudian ojol ini bergeser untuk menjadi hanya mengangkut food maupun barang. Demikian barangkali Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5, waktu kami kembalikan ke Pak Ketum. Terima kasih. Terima kasih.